Soal nomor 24. Sebelum Kak Evan membahas soal ini, untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 23, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya. Pertanyaan untuk soal nomor 24 adalah hasil bagi dari 6 dibagikan dengan 12/18 adalah titik. Adik-adik perlu diingat ketika kita mengerjakan pembagian pecahan, maka untuk tanda pembaginya kita ganti menjadi tanda perkalian. Nah, untuk 6 kita tulis kembali, kemudian tanda pembaginya kita ubah menjadi perkalian. Setelah diubah, maka untuk pecahan yang di belakang tanda pembagian, kita balik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Berarti untuk sekarang posisinya 18 berada di atas dan 12 berada di bawah. Nah, setelah seperti ini, kita lihat untuk angka 6 dan 12, ini bisa kita sederhanakan. Maka dari itu 6 kita coret dengan 12. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 12 dibagikan dengan 6 hasilnya adalah 2. Lalu 1 kita kalikan dengan 18, hasilnya adalah 18. Kemudian untuk penyebutnya di sini yaitu 2. 18/2 ini sama dengan 9. Jadi hasil bagi dari 6 dibagikan 12/18, hasilnya adalah 9. Soal nomor 25, pecahan 0,078. Bila diubah ke dalam pecahan biasa adalah titik. Adik-adik, Kak Evan ingatkan kembali, ketika kita mengubah sebuah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, berarti kita lihat angka di belakang koma. Untuk angka 0,078, angka yang berada di belakang koma ini berjumlah 3 angka. Maka dapat dipastikan untuk penyebut pecahannya itu adalah 1000. Karena 1000 ini mempunyai 03. Jadi sama seperti angka yang di belakang koma. Nah, untuk bilangan di atasnya ini berarti 78. 78/1000. Ini kita bisa sederhanakan kembali. 78 kita bagikan 2, 1000 dibagikan dengan 2. 78 dibagi 2, itu hasilnya adalah 39. Kemudian 1000 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 500. Jadi untuk pecahan biasa dari 0,078 itu adalah 39/500. Soal nomor 26. Bentuk desimal dari pecahan 3/4 adalah titik. Nah, Kak Evan ingatkan kembali ya, ketika adik-adik mau mengubah sebuah pecahan menjadi desimal, maka penyebutnya kita ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kita tulis kembali untuk 3/4. Nah, tugas kita mengubah 4 ini menjadi 10, 100, atau 1000. 4 dikalikan berapa biar hasilnya 10? Bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Maka kita jadikan per 100. 4 dikalikan berapa biar hasilnya 100? Ketemu, yaitu kita kalikan dengan 25. 4 kalikan 25 itu adalah 100. Ketika bawahnya dikalikan 25, maka atasnya pun kita kalikan dengan 25. 3 dikalikan dengan 25, hasilnya adalah 75. Ketika penyebutnya sudah 100, maka tinggal kita jadikan saja dalam bentuk desimal. Caranya adalah kita lihat 100 nolnya ada 2, maka untuk angka di belakang koma nanti ada 2 angka.
berarti di sini 0,75. Soal nomor 27, urutan pecahan desimal dari besar ke terkecil adalah titik-titik-titik. Dilihat adik-adik untuk bilangan desimalnya. Di sini terdapat 9,78, 1,87, 7,89, 8,79, 0,89. Nah, ketika kita membandingkan bilangan desimal, caranya adalah kita lihat angka yang terdepan terlebih dahulu. Di sini angka paling depan adalah 9, kemudian ini adalah angka 1, ini angka 7, ini angka 8, dan ini angka 0. Nah, dari angka ini yang paling depan, yang terbesar ada di angka 9. Berarti ini yang pertama, 9,78. Kemudian setelah 9 berarti kita cari angka 8, ketemu ini. Berarti angka 8,79 berada di urutan kedua. Setelah 8 kita cari angka 7, ketemu angka ini. Berarti 7,89. Setelah 7, di sini tersisa 1 dan 0. Berarti 1 terlebih dahulu, 1,87. Dan yang paling kecil adalah 0,89. Seperti ini untuk urutan dari yang terbesar sampai terkecil. Soal nomor 28, 2 abad banding 10 windu. Perbandingan paling sederhana dalam bentuk tahun adalah titik-titik-titik. Adik-adik dilihat untuk rasio atau perbandingannya. Di sini satuannya adalah abad, di sini satuannya adalah windu. Yang menjadi tugas kita adalah menyederhanakan rasio tersebut dalam bentuk tahun. Berarti kita ubah terlebih dahulu abad ke tahun dan windu ke tahun. Perlu adik-adik ketahui, untuk 1 abad itu adalah 100 tahun. Kemudian untuk 1 windu adalah 8 tahun. Nah, berarti di sini 2 kita kalikan dengan 100 karena kita mau mengubah abad ke tahun, hasilnya adalah 200 tahun. Kemudian untuk 10 windu, 1 windunya adalah 8 tahun, berarti kita kalikan 8. 10 dikalikan 8 hasilnya adalah 80 tahun. Ketika satuannya sudah sama yaitu tahun, maka langsung saja kita buat rasionya. Berarti di sini adalah 200 banding 80. Dan rasio ini bisa kita sederhanakan lagi. 01 kita coret, 01 kita coret, menjadi 20 banding 8. Ini bisa kita sederhanakan lagi. 20 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 5. Kemudian 8 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 4. Jadi rasio yang paling sederhana dari 2 abad dibandingkan dengan 10 windu adalah 5 banding 4 tahun. Nomor 29, jika sebuah mobil telah menempuh 240 km dalam 4 jam, rasio kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah kecepatan. Rumus kecepatan adalah sama dengan jarak dibagikan dengan waktu. Nah, kebetulan untuk jaraknya di sini adalah 240 dan satuannya sudah benar yaitu kilometer. Kemudian di sini waktunya adalah 4 jam. Untuk satuannya juga sudah jam, jadi tidak perlu diubah lagi. Langsung kita tulis 240 kita bagikan dengan 4. 24 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 6. Tinggal kita tambahkan 01 di belakangnya. Jadi untuk hasilnya adalah 60 km per jam. Nomor 30, perbandingan jumlah kambing dan sapi di peternakan Pak Budi
adalah 8:5. Jika jumlah kedua hewan tersebut adalah 117 ekor, banyaknya kambing di peternakan Pak Budi adalah titik, titik, titik. Adik-adik, kita lihat untuk perbandingannya terlebih dahulu. Di sini adalah 8:5. 8 ini adalah punya kambing, Kak Evan beri tanda huruf K. Kemudian 5 ini adalah punya sapi, Kak Evan beri tanda dengan huruf S. Dan untuk jumlahnya itu adalah 117. Dan pertanyaannya adalah banyaknya kambing di peternakan Pak Budi. Ingat, dalam rasio atau perbandingan, rasio yang berada di atas adalah yang ditanyakan. Kebetulan di sini yang ditanyakan adalah kambing, berarti kita tulis rasionya kambing yaitu 8. Kemudian di sini terdapat kata jumlah, berarti kita tambahkan dulu rasionya kambing dan sapi. 8 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 13. 13 kita taruh di sini, kemudian kita kalikan dengan jumlah seluruh kedua hewan tersebut, 117. 13 bisa kita coret dengan 117. 13 dibagikan dengan 13 hasilnya 1. 117 dibagikan dengan 13 hasilnya adalah 9. 8 dikalikan dengan 9 hasilnya yaitu 72. Berarti untuk jumlah kambingnya ini ada 72 ekor.